Kalau saya ditanya, lebih mending tablet mana? Samsung S9 FE yang baru atau Xiaomi Pad 6? Saya pasti 100% akan jawab Samsung S9 FE itu lebih baik daripada Xiaomi. Tapi, kemarin saya beli Xiaomi ini ya. Dan di video ini saya mau share ya, alasan kenapa saya beli ini dan kenapa saya menyesal membeli Xiaomi Pad 6. Oke, saya akan mulai dari hardware-nya dulu, nanti setelah itu baru masuk ke software ya. Jadi untuk yang pertama, hardware-nya sendiri cukup bagus menurut saya, karena ini metal, dan build quality-nya juga cukup oke. Yang jadi masalah yang pertama adalah ini ya, bump kamera. Jadi bump kamera ini mengganggu sekali ketika kita lagi berusaha untuk nyatet dan ini ditaruh di meja, misalnya taruh di seperti ini maupun posisi portrait seperti ini ya, karena jadi nggak stabil dan goyang-goyang seperti ini. Sebagai perbandingan, saya sebelumnya pakai ini ya. Ini adalah Samsung S6 Lite, S6 Lite. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, kameranya sangat simple sekali ya, dengan hanya satu kamera saja. Sebenarnya juga cuma satu sih kameranya. Cuman modulnya sangat tipis dan nggak kerasa. Jadi kalau kita taruh di meja ketika sedang lagi nulis atau sedang mencatat itu nggak ada masalah sama sekali. Semoga sih tablet-tablet ke depan lebih gini ya. Walaupun Samsung yang baru yang S9 FE pun sedikit lebih tebal juga sih ya. Tapi nggak sebesar ini sepertinya. Kalau ini benar-benar kelihatan kotak dan besar sekali. Solusinya untuk mencatat itu saya menggunakan keyboard case-nya ini ya. Kita masuk ke keyboard case. Nah, keyboard case-nya sendiri cukup oke, ringkas, dan nyaman untuk dipakai. Yang jadi masalah adalah ketika kita mencatat, saya biasanya menggunakan seperti ini. Dan ini oke ya, masih nggak masalah. Walaupun ini ada keyboardnya di belakang, saya pakai untuk taruh di meja seperti ini, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita mau mencatat sambil dipegang seperti ini. Walaupun ini kalau pencet nggak akan register ya, karena dia cuma register kalau kita dudukin aja. Jadi itu cukup bagus walaupun pokoknya ada di belakang. Jadi ini nggak masalah kalau kita pencet-pencet, tapi nggak nyaman aja sih ya kalau kita lagi megang seperti ini dan ini ada buttonnya di sebelah belakang. Kalau kita ditaruh di meja sih posisinya nggak ada masalah dan nggak terlalu mengganggu sekali. Tapi ya itu terang aja buat teman-teman yang mau beli tablet ini ya. Untuk hardware yang kedua yang jadi masalah adalah yang berhubungan dengan software itu sendiri, yaitu nggak adanya GPS. Jadi ini sama sekali nggak ada GPS. Jadi kalau pingin install aplikasi yang membutuhkan GPS, misalnya Gojek, itu nggak bisa karena aplikasi itu tidak disupport. Jadi beberapa aplikasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan GPS itu nggak bisa diinstal di tablet ini. Jadi sama sekali nggak bisa. Kalau ada yang ingin beli tablet ini untuk ditaruh di mobil pun sebagai head unit juga nggak bisa karena nggak ada GPS-nya sama sekali. Ini sangat disayangkan sih ya. Mestinya kalau ditambah beberapa ratus ribu lebih mahal dan ada GPS pasti lebih berguna lagi. Untuk kembali ke hardware-nya lagi ya. Ini metalnya menurut saya tuh sangat-sangat licin sekali. Dan jadi harus sangat-sangat berhati-hati ketika dipegang tanpa menggunakan case. Kemarin saya coba untuk nyari solusinya adalah dengan menggunakan case soft case ya. Jadi kalau di handphone saya biasa pakai soft case seperti ini. Jadi ini kan case yang bening ini ya. Dan ini membantu sekali untuk bisa dipegang dengan nyaman tanpa terlalu licin. Masalahnya dengan menggunakan case seperti itu di sini, ketika kita punya keyboard case itu jadi nggak bisa dipasang karena pogo pinnya kan ada di sini ya, jadi nggak bisa dipasang lagi ke keyboard case yang harus dilepas pasang dan itu mengganggu menurut saya. Jadi solusinya seperti solusinya ketika saya beli Advance Sketsa 2 itu saya kasih isolasi di sini. Jadi saya kasih isolasi. Kalau teman-teman mau yang lebih cantik mungkin jangan pakai isolasi, tapi pakai stiker ya. Jadi di tempel-tempel stiker itu kayaknya juga bagus juga untuk menambah jadi creepy. Tapi ini
Saya nggak kasih full, saya cuma kasih 2 aja dan ini sudah cukup membantu untuk kita bisa pegang tabletnya dengan cukup nyaman untuk kita nonton dan lain sebagainya. Plus karena ini cuma isolasi yang tipis, jadi ketika kita pasang di keyboard case-nya nggak ada masalah, magnetnya tetap berjalan dengan cukup baik dan cukup secure ya. Nggak ada perubahan dari performa. Um, Apalagi ya? Oh iya, aksesoris lainnya berhubungan dengan hardware, jatuh. Ini pennya. Menurut saya pennya ini sangat disayangkan ya. Lebih enak pennya Samsung. Dari S Pen-nya Samsung itu jauh lebih enak daripada stylus pen yang ada di sini. Ini namanya Xiaomi Pen generasi 2 ya, second generation. Ini tipnya kaku, dalam artian keras gitu ya, dari plastik keras. Jadi kalau kita nulis tuh kerasa tuk 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 gitu ya. Sedangkan Samsung itu tipnya lebih empuk karena kayak karet gitu, walaupun memang pastinya lebih cepat habis dan harus diganti. Ini kemungkinan mungkin akan lebih awet daripada punya Samsung, tapi feel-nya kurang oke menurut saya. Yang jadi masalah kedua untuk masalah pennya ini adalah buttonnya ini menurut saya itu nggak terlalu berguna ya buat saya. Yang pertama, buttonnya itu ada dua, yang ada yang di bawah dan di atas gitu ya. Yang di bawah ini gunanya adalah untuk shortcut ke catatan. Jadi catatannya itu cuma bisa di aplikasinya Notes-nya Xiaomi. Jadi kalau kita pencet dan kita dekatkan ke layar, itu dia akan otomatis buka Notes-nya Xiaomi. Sedangkan yang kedua, kalau kita pencet itu untuk bikin screenshot dari halaman tersebut dan kita bisa nge-crop menggunakan pensilnya ini. Yang jadi masalah saya nggak pakai dua-duanya. Saya untuk mencatat, saya menggunakan aplikasi lain selain aplikasinya Notes-nya Xiaomi, dan saya pakainya aplikasi Note Shelf. Jadi ini sama sekali tidak berguna dan kita nggak bisa assign ini ke button yang lain. Saya nggak tahu ya kalau mungkin ada aplikasi yang support untuk mengganti buttonnya ini. Tapi menurut saya lebih masuk akal dan lebih berguna kalau misalnya salah satu buttonnya itu untuk menghapus ya, seperti S Pen. Di S Pen itu kan biasanya ada buttonnya dan biasanya kalau kita pencet dan kita tulis, kita pakai untuk menggambar itu untuk menghapus. Dan itu menurut saya jauh lebih berguna daripada dua button untuk screenshot dan juga untuk buka catatan. Untuk catatannya masih oke lah kalau kita pakai aplikasinya Xiaomi, mungkin untuk ekosistemnya Xiaomi ya. Tapi untuk screenshot, berapa sering sih kita bikin screenshot ya? Saya juga merasa itu adalah pilihan yang aneh untuk button keduanya. Selain itu, dari segi hardware, kayaknya sudah cukup ya. Untuk keyboardnya sendiri, ya cukup oke lah menurut saya. Nggak terlalu gimana dan cukup berfungsi dengan cukup baik. Nah, kita masuk ke software dan ini ini yang membuat saya agak sedikit menyesal ya beli tabletnya Xiaomi yang ini. Karena yang pertama, dia ada bawaan launchernya. Memang Xiaomi kan pakai MIUI dan di situ ada launchernya. Yang jadi masalah adalah yang pertama, di launchernya itu kalau kita swipe ke kiri dia akan masuk ke Google Discover. Itu cukup umum di banyak Android ya, tapi biasanya ada opsi untuk menonaktifkan itu, jadi bisa di-disable, tapi di sini nggak bisa di-disable. Jadi itu sangat-sangat mengganggu buat saya, karena saya nggak pakai Google Discover. Lagian kalau kita menggunakan Google Discover, itu kalau misalnya ada link YouTube di situ dan kita play, ada iklannya, padahal saya pakai YouTube Premium. Jadi agak sedikit kurang nyaman gitu ya buat saya untuk dipakai. Jadi saya disable di sana, jadi cuma ada ikon profile saya aja. Dan itu ya gimana ya, agak sedikit kurang nyaman. Dan untuk launchernya Xiaomi sendiri itu menurut saya itu sangat banyak bugnya dan tidak nyaman untuk dipakai. Misalnya kalau saya kasih widget di situ, biasanya kalau kita pakai widget, kita bisa resize widgetnya kan ya. Kita bisa resize ke kanan dan ke bawah, misalnya untuk kalender dan lain sebagainya, saya bisa pakai widget seperti itu untuk kerja, karena saya perlu untuk lihat jadwal meeting saya dengan cepat. Tapi di sini
itu nggak bisa bekerja dengan baik. Banyak sekali widget-widget, misalnya jam dan lain sebagainya, itu bisa di-resize, tapi banyak juga widget-widget yang nggak bisa di-resize di situ. Saya nggak tahu kenapa, tapi ketika kita nge-resize itu susah sekali, kadang kayak stuck gitu ya, dan beberapa sama sekali nggak bisa di-resize sama sekali. Dan menurut saya itu jadi nggak bisa dipakai nih. Di semua handphone saya pakai launcher custom, yaitu dari Nova, jadi Nova Prime, Nova Launcher Prime, kalau nggak salah namanya. Itu saya pakai versi berbayarnya, dan di semua device Android saya pakai ini ya, dari HP saya, tablet saya yang lama, dan semua tablet saya, semua handphone saya pakai Nova Launcher Prime. Dan semuanya itu di handphone Samsung itu berjalan dengan sangat baik dan nggak ada masalah. Tapi di Xiaomi ini nggak jalan. Jadi secara umum semuanya berjalan dengan baik, kecuali untuk satu hal, yaitu untuk split screen-nya nggak jalan. Ini, aduh, tablet ini kan untuk produktivitas, untuk kerja, kadang kita butuh untuk buka dua Windows yang berbeda ya. Nah, kalau menggunakan launcher bawaannya Xiaomi, itu jalan, nggak ada masalah. Bagus dan bisa jalan dengan baik. Ketika kita pakai Nova Launcher Prime, sudah saya restart, sudah saya set ulang, dan lain sebagainya, itu selalu crash. Ketika kita pakai apa namanya, multi with split screen. Nah, kita pakai split screen itu selalu crash dan bermasalah. Untungnya masih bisa dengan menggunakan um, apa namanya itu floating Windows. Jadi bisa kita menggunakan floating Windows untuk uh, untuk kerja ya. Kita butuh dua aplikasi yang berjalan beriringan, itu masih bisa. Untungnya masih bisa. Dan saya masih bingung ya saat ini mana yang akan saya pilih, antara Nova Prime untuk launchernya atau menggunakan bawaan launcher dari Xiaomi. Dan itu jadi pilihan yang sulit. Kalau kita pakai Xiaomi, saya nggak bisa tambahin widget, misalnya kalender, karena nggak bisa di-resize. Jadi widgetnya jadinya kecil sekali untuk kalender, jadi nggak berguna. Mau saya bikin full size yang agak sedikit panjang, itu nggak mau di-resize. Kalau saya menggunakan Nova, uh, widget kalendernya itu bisa saya resize. Widget misalnya itu to list untuk dari Microsoft To Do aplikasinya, itu bisa saya resize dengan baik. Di Nova nggak bisa, di Xiaomi launchernya nggak bisa. Tapi di lain pihak, kalau saya menggunakan Nova, saya nggak bisa pakai split screen. Jadi ya serba salah semuanya. Jadi saat ini saya masih perlu ketemu, semoga nanti ada update-nya dari Xiaomi-nya untuk memperbaiki itu ya, kinerja dari split screen-nya itu biar bisa berjalan dengan baik di launcher-launcher yang lainnya juga. Atau mungkin dari Nova-nya yang akan ada update untuk kompatibilitas dengan Xiaomi Mi Pad. Um, Oke, kalau gitu kita akan masuk ke hal yang saya suka dari tablet ini, dan pastinya semua orang juga sudah tahu dari banyak sekali review yang ada di YouTube ya, dan begitu banyak orang yang nge-share, dan juga dari promosinya Xiaomi itu sendiri ya. Tablet ini memang dari segi performa oke, dari segi layar oke, dari segi suara so-so, tapi ya lumayan bagus juga, gak ada masalah. Jadi ketika saya menggunakan tablet ini pertama kali saya menggunakan tablet yang benar-benar full saya pakai, hampir sama seperti handphone. Jadi semua aplikasi yang ada di handphone saya ada di tablet ini, kecuali aplikasi-aplikasi yang nggak support, misalnya Gojek ya, dan Grab dan lain sebagainya berhubungan dengan pengiriman dan GPS, sayangnya nggak bisa diinstal di tablet ini ya. Jadi um, agak sedikit disayangkan di situ. Sebelumnya saya kan pakai Samsung S6 Lite. Memang secara performa ini jauh di bawahnya Xiaomi ini ya, karena ini memang tablet yang bisa dibilang entry level di jajarannya Samsung. Um, saya pernah coba untuk install semua aplikasi yang ada di handphone saya di sini, dan hasilnya kurang oke ya, karena terasa sekali kalau nge-lag.
Tapi begitu saya hanya menggunakan beberapa aplikasi saja, misalnya hanya untuk media dan juga untuk beberapa aplikasi menggambar dan mencatat, itu sama sekali nggak ada masalah dan oke, bagus, baik-baik saja. Tapi kalau ada terlalu banyak aplikasi yang jalan di background, misalnya aplikasi kita install Tokopedia, eh, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu ini sih kayaknya memang kurang oke. Kecuali kalau memang penggunaannya nggak terlalu sebanyak saya ya. Dan ini Xiaomi Pad benar-benar jadi solusi ya buat saya sendiri untuk menjadi pendamping dari handphone saya. Walaupun memang kurang optimal karena satu nggak ada GPS, kedua nggak ada SIM card-nya, dan juga ada beberapa bug yang sangat-sangat mengganggu menurut saya, dan saya masih belum tahu apakah saya akan lanjut menggunakan ini atau beli aja ganti ke Samsung S9 FE atau S9 sekalian. Bisa tuliskan di kolom komentar ya. Menurut teman-teman gimana sih pengalaman menggunakan Xiaomi yang sudah pakai ya tentunya ya, Xiaomi Pad 6. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.